Keraton Kasepuhan seperti apa? Ya, sebenarnya konflik itu udah dari 14 Agustus 2020 tahun lalu ya, kita mulai menyampaikan sebuah aspirasi dan pendapatnya. Lalu tanggal 30.08 kita menolak kemenangan Lukman waktu itu, dan ini sudah 1 tahun nih ya. Dan akhirnya kami bersuara kembali karena saat itu kami juga berharap pemerintah bisa menjadi mediator ataupun yang bisa memediasikan permasalahan Keraton Kasepuhan ini. Cuman sekali lagi inilah bukti kekecewaan kami para Zuriah Sentana Kesuruhan Cirebon kepada pemerintah yang memang kok permasalahan ini dianggap biasa dan urusan internal saja. Padahal kalau kita melihat Keraton Kasepuhan ini sudah menjadi cagar budaya, dan pentingnya pemerintah juga turut serta berperan. Karena di sana ada haknya pemerintah karena sering memberikan adanya APBD untuk keraton. Nah, dalam hal ini perjuangan saya ya bersama Sentana Kesultanan Cirebon ini bukan masalah tahta, tetapi bagaimana kami melihat ada sebuah indikasi penyalahgunaan aset, di mana aset tersebut aset leluhur kami. Secara nasab mereka ini bukan bagian dari keluarga besar Sunan Gunung Jati ataupun Zuriah dari Sunan Gunung Jati. Makanya kami bersuara, dan kemarin itu kami menyegel, itu adalah menyegel rumah kami sebenarnya. Kami bisa, karena saya pribadi sendiri, jangankan saudara-saudara kita yang lain, saya pribadi sendiri bisa menunjukkan akte lahir saya kok. Bahwa akte lahir saya dari pihak bapak ataupun babon keraton saya dari pemilik keraton yang utama yaitu Pangeran Cakrabuana sebagai yang mendirikan Keraton Patongwati. Lalu dari ibu saya dari Kanjeng Sinun Gunung Jati yang memang jalur dari Kasepuhan dari Sultan Sepuh III. Kalau secara kepemilikan ya saya punya hak di sana. Namanya rumah sendiri, saya mau gembok, saya mau apa, ya hak saya dong. Dan mungkin seluruh Zuriah yang lain punya hak yang sama. Kami menggembok itu adalah ingin mencoba bahwa ya udah stop dulu deh, clearkan dulu loh gitu ya. Dikelirkan dulu permasalahan ini, pemerintah turut. Kalau perlu yang jaga udah pemerintah aja, udah polisi, TNI di sana untuk mengamankan aset sampai ini benar-benar dirapikan dari sisi manajemen. Nah, ada indikasi dan praduga dari kami ada penyalahgunaan aset, ya berarti pentingnya harus diaudit. Itu tujuan utama kami sebenarnya. Terkait penyegelan kemarin itu seperti apa sih awalnya? Iya, penyegelan kemarin itu adalah salah satu tindakan konkret kami ya, ataupun langkah nyata kami dan keinginan kami bahwa kami ingin keraton ini ditutup dulu, jangan ada aktivitas apapun deh. Jangan Sultan yang dari awal nih kayak Lukman ini kita tolak dan tidak mengakui gitu ya, kita tidak diakui lah di Cirebon ini, dan seluruh para Zuriah pun tidak mengakui. Mau kami ya sudah selesai dulu. Lalu ada pihak lain juga yang merasa dirinya juga berhak untuk duduk di sana, ya jangan terlalu buru-buru lah nafsu untuk duduk mengambil tahtanya gitu ya. Kami cuma hanya ingin bahwa ini rapiin dulu, ada sesuatu yang salah. Ketika mereka adalah bukan haknya atau bukan ahli warisnya, ya harus sadar diri. Kita ke Sentana Kesuruhan Cirebon hanya mau ini diaudit dulu semuanya, diinventarisir, karena dari terputusnya turunan Kanjeng Sunan dari Sultan V sampai saat ini itu jaraknya sudah ratusan tahun, sudah jauh sekali ya. Sedangkan penyalahgunaan ini kita tidak minta cek dari atas, tetapi yang jelas-jelas sudah bisa dicek dari mulai Sultan Sepuh 13 saja, dari Maulana Pakuningrat, Arif, dan juga Lukman saat ini yang sebagai notaris. Kami cuma hanya minta coba dicek lah. Kami temukan ada PT Keraton Kasepuhan di sana. Ya, ini PT Keraton Kasepuhan fungsinya apa? Lalu bagaimana dengan tanah yang 208.000 hektar yang ada di wilayah Indramayu? Yang kami mempunyai datanya di sana semuanya sentral bisnis semua. Ada yang bekerja dengan swasta, ada yang bekerja sama mungkin juga dengan pemerintah di sana. Nah, ini kan harus kita buka. Ya, dugaan-dugaan ini harus kita buka. Harusnya pemerintah respon ke sana. Ya. Saya sendiri pribadi tidak bicara untuk bicara tahta. Dari perjuangan saya awal, boleh dicari jejak digital saya. Mana yang saya bilang bahwa saya harus duduk di sana menjadi seorang sultan? Nggak ada. Hanya rumor saja, fitnahan dan prasangka dalam pergerakan saya ini untuk digiring ke arah sana. Maka saya tidak pernah mau bicara debat masalah sultan bagaimana. Silakan Lukman kalau pakai tahta sultan, nama sultan silakan, tapi jangan di fisik Keraton Kasepuhan milik leluhur kami. Lalu Jumenengan kemarin sendiri gimana, Mas? Iya. Untuk Jumenengan yang kemarin sendiri ya jelas lah. Pasti kami Zuriah asli Kanjeng Sunan pun tidak mengakui dan menolak.
Ya sekarang notabene kita cek aja lah dari babon keratonnya sendiri. Dari babon keratonnya sendiri, Raja Jali ini kemana larinya? Dan yang buat sendiri siapa? Yang mengesahkan adalah Arif. Ya, lalu jalurnya nasabnya bin-binnya ini kemana jalurnya? Itu ke Ki Muda. Ki Muda itu siapa? Dari webinar sejarah, dari pilot sejarah ya, almarhum Opan Safari dan juga yang lainnya sudah jelas kok. Ya, saya nggak perlu lagi paparkan panjang lebar karena sudah ada webinar ya segala macam bahwa turunan Kanjeng Sunan berakhir itu di urutan kelima, Sunan Sepuh 5. 6 ke bawah sudah bukan turunannya lagi. Itu pilot sejarah yang menyatakan, bukan diri saya. Jadi sudah jelas siapa mereka sebenarnya ya. Dan juga saudara saya yang juga mendukung ke sana juga ya mudah-mudahan dibukakan hidayah lah ya. Mana saudara, mana yang memang terah gitu ya, mana yang terah Kanjeng Sinum, mana yang bukan, harus bisa lebih jeli lah. Jangan cuman gara-gara ngeliat dari sisi materinya saja segala macam. Kemapanan belum tentu dia bisa amanah dan menjaga aset luhur kita dengan baik.